Sudah. Ya. Baik, teman-teman, untuk hari ini kita akan masuk materi yang kedua di materi konsep dasar patofisiologi dan patologi. Kalau yang Bu Yit Probowati kemarin itu kan untuk konsep dasar mikrobiologi yang terkait dengan virus, bakteri, fungi, dan lainnya. Nah, baik. Sebelum kita memulai untuk topik ini, kita perlu mengetahui kan tujuan pembelajaran kita itu apa. Jadi tujuan pembelajaran kita ini diharapkan ada 4 tujuan. Yang pertama itu mahasiswa diharapkan itu mampu untuk mendefinisikan, mengetahui mengenai apa itu hiperplasi, apa itu hipertrofi, apa itu atrofi, metaplasia, dan penyebab-penyebab kenapa itu bisa terjadi. Kemudian yang kedua, itu mahasiswa diharapkan dapat mengetahui perbedaan antara cedera sel yang reversibel maupun yang irreversibel. Jadi irreversibel itu yang tidak bisa disembuhkan, dan reversibel itu yang bisa disembuhkan. Kemudian mampu mengetahui tentang mekanisme dari nekrosis, serta mampu mengetahui berbagai macam varian tipe-tipe nekrosis, dan mengetahui penyebab kenapa hal itu terjadi. Nah, mari kita mengenal dulu ya apa yang disebut sebagai cedera sel. Jadi cedera sel itu merupakan sesuatu hal yang mendasari dari setiap penyakit. Dari semua penyakit itu didasari dari cedera sel. Nah, ketika sel itu terekspos gitu ya, terkena agen yang itu merugikan, maka beberapa hal yang mungkin terjadi adalah yang pertama, sel itu bisa beradaptasi terhadap situasi tersebut. Yang kedua, sel itu dia akan mengalami cedera. Cederanya bisa reversibel atau bisa disembuhkan. Kemudian sel itu dia bisa mengalami cedera yang irreversibel atau tidak bisa disembuhkan, dan apabila hal itu terjadi terus-menerus, maka dia akan mati, sel itu akan mati. Nah, kematian sel itu sebenarnya ada dua cara. Yang pertama adalah kematian sel yang tidak alami atau tidak normal, itu disebut sebagai nekrosis. Sedangkan kematian sel yang terpola, terprogram, atau normal, itu disebut sebagai apoptosis. Nah, di sini apapun yang akan terjadi itu tergantung dari kedua hal. Kemungkinan ada 3 kemungkinan ini ya. Yang bisa terjadi itu tergantung dari kedua hal. Yang pertama adalah disebabkan karena adanya ketergantungan itu terhadap 2 faktor. Faktor yang pertama tergantung dari apa agen yang menyebabkan cedera sel. Kemudian yang kedua adalah faktor-faktor yang ada di dalam sel tersebut. Seperti itu. Nah, hasilnya itu bergantung juga pada tipe, keparahan, kemudian lamanya dia terpapar oleh agen tersebut, agen yang penyebab cedera sel tersebut, kemudian tipe yang ada pada sel itu. Jadi sel itu jenis tipenya apa? Karena ada beberapa sel yang dia itu tidak bisa melakukan regenerasi. Misalkan sel-sel pada sel-sel jantung itu dia tidak bisa melakukan regenerasi. Sehingga kalau udah rusak ya udah gitu. Jadi dia itu harus didoping dengan solusi yang lain. Adapun sel-sel kulit gitu ya, kalau misalnya dia cedera, itu bisa sembuh karena ada regenerasi sel, seperti itu. Nah, teman-teman, ini yang kita sebut sebagai adaptasi sel. Jadi ketika ada paparan, itu sel akan beradaptasi. Nah,
hal-hal yang terjadi yang disebut sebagai adaptasi sel itu ada beberapa. Yang pertama yang kita sebut sebagai hipertrofi. Apa itu hipertrofi? Jadi hipertrofi itu adalah peningkatan ukuran sel. Hipertrofi adalah peningkatan ukuran sel, kemudian terjadi peningkatan beban kerja yang menyebabkan peningkatan di sini sintesis protein, peningkatan ukuran, serta akan meningkat juga organel-organel yang ada di dalam sel. Sehingga akibat dari adanya peningkatan tersebut, maka ukuran sel itu akan menjadi meningkat. Pendeknya, hipertrofi itu dia biasa terjadi pada organ-organ yang organ tersebut itu bekerja terlalu keras, bekerja terus-menerus. Contohnya adalah pada atlet atau pada olahragawan atau pada orang yang hobi nge-gym, itu ada pemakaian sel-sel otot yang terus-menerus. Sehingga ukuran sel otot ini yang tadinya tipis, maka dia akan menjadi enlargement, akan menjadi membesar ukurannya seperti ini. Jadi ukurannya itu akan menjadi meningkat. Kemudian bisa juga yang terjadi pada jantung. Jadi pada otot jantung di sini, apabila jantung itu bekerja terlalu keras, contohnya mungkin pada orang-orang yang obesitas gitu ya, dia itu akan ada beban jantung yang lebih besar karena kan timbunan lemak itu akan mempersempit pembuluh darah sehingga kerja jantung akan menjadi lebih keras. Maka yang terjadi adalah ukuran jantung itu menjadi lebih besar dari yang sebelumnya. Atau teman-teman bisa lihat antara tangan kanan dan tangan kiri teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu bukan kidal, ukuran tangan kanannya pasti lebih besar dibandingkan ukuran tangan kiri. Sehingga kadang kalau misalnya teman-teman pakai cincin ya yang perempuan, di jari kanan itu nggak muat, tapi di jari kiri itu masih muat. Hal itu terjadi karena dominan yang kita sering pakai itu yang sebelah kanan. Seperti itu. Nah, tipe dari adaptasi sel yang kedua itu disebut sebagai hiperplasi. Perbedaannya kalau hipertrofi tadi kan ukuran selnya itu meningkat. Kalau hiperplasi itu adalah peningkatan jumlah sel. Jadi yang meningkat itu jumlahnya. Kalau yang hipertrofi tadi yang meningkat itu adalah size-nya, ukurannya. Nah, di sini ketika terjadi peningkatan ini biasanya itu bisa disebabkan karena adanya stimulus dari hormon. Stimulus hormon itu misalkan ya pada saat orang itu sedang hamil, itu akan ada pembesaran di daerah payudara. Nah, apabila terjadi pembesaran payudara yang itu tidak normal, itu mungkin bisa disebabkan karena mungkin ada anomali sel, entah itu hiperplasi, ataupun pada kasus-kasus endometriosis, itu terjadi adanya peningkatan jumlah sel pada daerah endometrium. Sehingga rahim yang tadi ukurannya itu sekian, pada kondisi endometriosis, rahim menjadi ukurannya semakin sempit. Itulah yang menyebabkan pada saat pasien itu yang endometriosis itu misalkan sedang menstruasi itu akan jauh lebih sakit, dan pada saat misalkan ada penetrasi sperma itu tidak segera bertemu dengan sel ovum sehingga tidak terjadi pembuahan. Kemudian pada laki-laki, hiperplasi juga biasa terjadi pada organ prostat. Jadi ini adalah prostat yang normal. Tetapi dengan seiring peningkatan usia dan gaya hidup yang buruk,
serta ada mungkin ya kecenderungan genetik, ukuran prostat itu akan menjadi membesar. Tapi membesarnya bukan karena terlalu sering dipakai, tetapi dia membesarnya karena bertambah jumlah selnya yang kemudian dikenal dengan benigna prostat hiperplasi. Kalau hal ini terjadi, maka yang akan terjadi, yang dirasakan pada pasien tersebut adalah kencingnya menjadi terputus-putus. Jadi kencingnya itu nggak lancar. Netes, 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 netes. Kemudian habis itu, selain kencing, dia juga pengeluaran spermanya menjadi tidak maksimal. Kenapa? Karena uretra yang ada pada laki-laki ini kan dia berfungsi 2 jalur, yaitu berfungsi sebagai saluran kencing dan berfungsi sebagai saluran kemih. Nah, sehingga baik laki-laki maupun baik perempuan itu memiliki resiko yang sama untuk terjadi hiperplasi pada organ reproduksinya. Pada perempuan itu bisa mengalami yang disebut endometriosis atau endometrial hyperplasi, sedangkan pada laki-laki itu bisa terkena benigna prostat hypertrophy. Oke, yang berikutnya adalah adaptasi sel yang ketiga. Adaptasi sel yang ketiga itu adalah disebut sebagai atrofi. Nah, atrofi ini berkebalikan dengan hipertrofi. Kenapa? Karena kalau hipertrofi itu ukurannya membesar, kalau atrofi itu justru ukurannya itu mengecil. Nah, pengecilan ukuran itu terjadi karena apa? Kebalikannya dengan hipertrofi. Kalau hipertrofi itu karena terlalu sering digunakan, kalau atrofi ini karena terlalu jarang digunakan. Nah, kenapa hal itu terjadi? Biasanya hal-hal ini terjadi pada orang-orang yang dia itu mengalami kelumpuhan. Sehingga misalkan otot-otot di kakinya jarang dipakai karena kemudian dia jadi tidak bisa berjalan secara mandiri. Nah, di sini sebenarnya banyak hal ya yang bisa menyebabkan atrofi. Yang pertama penyebabnya adalah jarangnya digunakan atau disuse. Yang kedua adalah undernutrition atau dia itu terlalu kurus, kurang gizi. Biasanya terjadi pada bayi-bayi stunting, yang mana dia kemudian menjadi kerdil, ukurannya menjadi ototnya tidak berkembang maksimal gitu, karena memang sebenarnya pembesaran organ kita itu sangat membutuhkan protein. Jadi kalau misalkan terjadi malnutrition, ya dia akan mengalami penurunan ukuran. Kemudian juga bisa disebabkan karena adanya penurunan stimulasi hormon. Jadi ada beberapa hormon yang apabila hormon itu kurang akan menyebabkan otot itu ukurannya menjadi lebih kecil. Contohnya adalah testosteron. Apabila kadar testosteron itu kurang dari normal, maka bisa dipastikan remaja tersebut itu dia akan memiliki massa otot yang tipis. Seperti itu. Kemudian ada denervasi, dan juga karena adanya usia lanjut. Baik, berikutnya untuk tipe adaptasi seluler yang keempat adalah metaplasia. Nah, apa yang disebut sebagai metaplasia? Jadi, metaplasia itu adalah penggantian satu jaringan yang berdiferensiasi dengan jaringan lain. Nah, ada beberapa metaplasia. Metaplasia yang pertama itu yang kita kenal dengan metaplasia squamous. Metaplasia squamousa ini adalah penggantian jenis epitel lain dengan epitel squamosa. Jadi squamous itu dari kata nama epitelnya. Sebagai contohnya di sini ya, jadi ada epitel kolumnar yang ada di bronchus, itu dia akan bisa tergantikan dengan epitel squamosa,
di mana hal ini biasa terjadi pada pasien-pasien yang melakukan merokok aktif atau perokok pasif terkadang. Nah, kemudian ada juga Osseous metaplasia. Osseous metaplasia itu perbedaannya adalah kalau ini digantikan oleh epitel squamosa, kalau Osseous metaplasia itu digantikan oleh tulang. Jadi jaringan penyambung yang biasanya terdiri dari ligamen-ligamen, itu dia digantikan oleh tulang. Nah, biasanya itu terjadi pada tempat-tempat terluka. Misalkan ada bagian daerah sendi yang terluka, yang kemudian apabila itu tidak tertangani dengan baik, maka akan terjadi adaptasi sel, di mana bagian tersebut itu sembuh tapi tergantikan dengan jaringan tulang, sehingga malah menjadi kaku, kurang nyaman, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi ini di sini adalah gambarnya ya. Ini adalah yang disebut sebagai metaplasia. Ini yang normal. Kalau metaplasia ini tergantikan dengan jaringan epitel yang lain, seperti ini. Begitu juga seperti ini ya. Ini aslinya itu bentuknya seperti ini, tergantikan dengan jaringan yang lain. Ya, teman-teman, ini adalah 4 tipe sel adaptasi. Dari sini apakah ada yang mau ditanyakan? Atau saya lanjutkan dulu? Tidak ada? Belum ada? Kalau belum ada, saya lanjutkan dulu ya. Nah, ada beberapa perubahan sel. Perubahan sel itu bisa disebabkan oleh akumulasi ya, akumulasi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah akumulasi dari asam lemak. Nah, akumulasi dari trigliserid di daerah sel-sel parenkim. Hal ini biasanya disebabkan karena ketidakseimbangan antara pengambilan, jadi ketika mengkonsumsi lemak, kemudian penggunaannya lemak, dan pada saat mensekresikan lemak itu dia imbalance atau tidak seimbang. Nah, asam lemak itu biasanya itu kan tampak penyimpanannya itu tidak akan tampak terstorage atau tersimpan itu di liver gitu. Kemudian ada di jantung dan ada di ginjal. Nah, apabila hal ini terjadi, itu sudah mengindikasikan bahwa kadar lemak pada orang tersebut itu sudah terlalu tinggi. Kalau dia kadar lemaknya tinggi, maka lemak-lemaknya itu akan nempel di organ-organ tersebut. Sehingga tentu saja akan menghambat kinerja dari organ ini. Kondisi ini biasanya terjadi apabila pada orang-orang yang mengalami kecanduan alkohol. Kemudian pada pasien yang diabetes mellitus, pada pasien yang dia justru malnutrisi, sehingga terjadi pembongkaran lemak. Kemudian adanya obesitas, ataupun terjadi keracunan. Seperti ini. Nah, kondisi ini yang biasanya kemudian kalau terjadi perlemakan yang ada di hati, itu sering disebut sebagai fatty liver. Atau nama latinnya adalah steatohepatitis. Jadi kalau misalnya nanti fatty liver yang nempel di hepar itu kemudian mengalami infeksi, itu bisa disebut sebagai steatohepatitis. Seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah ini masih bisa disembuhkan ya. Reversible itu kan artinya itu masih bisa disembuhkan. Masih bisa kemudian dibikin normal. Tentu saja dengan penanganan yang benar. Yang berikutnya adalah akumulasi dari pigmen-pigmen. Nah, pigmen di dalam tubuh kita itu kan ada pigmen eksogen yang berasal dari luar dan pigmen endogen. Nah, pigmen eksogen dan endogen ini penting apabila dalam jumlah yang cukup.
apabila dia berlebihan atau bahkan terakumulasi, tentu saja itu akan menimbulkan sebuah masalah. Pigmen endogen itu salah satunya yang pertama adalah melanin. Ya, silakan teman-teman ditulis di chat box ya. Melanin itu pigmen apa? Adakah yang masih ingat? Biar saya nggak cuman ngomong sendiri gitu. Biar teman-teman juga ikut aktif. Melanin itu pigmen apa? Ya, betul. Thank you, Najwa. Jadi, melanin itu adalah pigmen yang menentukan warna kulit. Ya, betul ya. Nah, ada juga pigmen bilirubin. Bilirubin itu pigmen apa, teman-teman? Ada yang tahu? Silahkan bisa ditulis di chat box juga. Ada yang ngerti? Bilirubin. Belum pernah dengar kah? Belum pernah dengar ya? Oke, nanti kita akan bahas di slide ini. Kemudian ada hemosiderin dan ada lipofasin. Teman-teman mungkin juga asing dengan nama-nama ini. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Sedangkan untuk pigmen eksogen itu contohnya adalah karbon. Nah, pigmen-pigmen ini dapat berakumulasi pada sel dalam situasi-situasi yang berbeda. Sekarang kita lihat dulu pengertiannya. Tadi Najwa sudah bilang bahwa melanin itu adalah pigmen yang mewarnai kulit. Yang mana kalau misalkan teman-teman itu pengen putih gitu ya kan pakai krim pemutih yang naik ataupun krim pemutih malam ya, ataupun krim pemutih pada siang hari. Nah, biasanya krim pemutih itu dia itu cara kerjanya adalah menekan dari produksi melanin tersebut. Karena melanin itu kan dia pigmen kulit gitu. Jadi yang akan memberikan warna ketika dia itu dikeluarkan dalam jumlah banyak, maka dia akan memberikan warna hitam, coklat, ataupun kehitaman. Nah, melanin ini diproduksi oleh sel melanosit. Insya Allah teman-teman masih ingat ya. Melanosit itu adalah sel yang ada di dalam kulit. Jadi itu pasti pernah diajarkan oleh Bu Lutfi. Nah, peningkatan melanin itu bisa disebabkan karena misalkan paparan sinar matahari atau sun tanning. Kemudian adanya beberapa penyakit seperti nevus ataupun melanoma maligna. Ini salah satu kanker. Nah, adapun ketika terjadi penurunan melanin, itu biasanya terjadi pada kasus-kasus albino ataupun kasus-kasus vitiligo. Seperti itu. Nah, sedangkan yang kedua adalah bilirubin. Bilirubin itu dia pigmen pemberi warna kuning. Tapi pemberi warna kuningnya itu bukan di kulit, tetapi dia pigmen pemberi warna kuning untuk feses ataupun untuk urin. Tapi lebih ke feses, lebih ke kotoran kita. Nah, bilirubin ini dia itu diproduksi karena adanya pemecahan hemoglobin. Jadinya adanya degradasi ataupun pemecahan hemoglobin. Gitu kan, hemoglobin itu memiliki waktu hidup itu sekitar 120 hari. Setelah 120 hari kan dia harus dimusnahkan, diganti dengan sel yang baru. Nah, dalam waktu 120 hari ketika dia dimusnahkan tersebut, hasil pemusnahannya itu akan membentuk bilirubin. Nah, bilirubin itu ketika dia meningkat di dalam tubuh dalam jumlah yang tinggi, maka ini kan bilirubin ini kan sebenarnya sampah ya. Ketika dia meningkat di dalam tubuh, maka sampah ini tidak bisa terbuang semuanya melalui feses. Ada yang dia itu tertinggal dan justru
beredar bersama-sama dengan aliran darah. Nah, ketika dia beredar bersama dengan aliran darah, maka akan mengakibatkan adanya warna kuning pada tubuh pasien. Yang bisa terlihat adalah pada daerah sklera. Kenapa ini bisa terlihat? Karena sklera kita warnanya putih. Kalau pada kulit itu kan, apalagi misalkan orangnya kulitnya kuning, ketika di adanya penampakan kuning nggak begitu terlihat. Tapi kalau sklera itu sangat terlihat. Karena sklera itu warnanya putih dan kemudian menjadi kuning terlihat. Nah, kondisi ini disebut sebagai jaundice. Jaundice atau ikterik, itu nama lain. Jadi kondisi yang kemudian pasien atau orang itu terlihat seperti dia itu memiliki warna kuning. Nah, kondisi ini biasa terjadi pada apa? Pada pasien-pasien yang ada gangguan pada saluran empedunya. Entah empedunya tersumbat gitu ya, atau pada pasien-pasien yang dia itu ada masalah di hepar. Loh, kok bisa? Ya bisa karena pemecahan atau degradasi dari hemoglobin tersebut itu terjadinya di hepar, di hati. Sehingga bilirubin itu akan terakumulasi di sana. Sebelum kemudian dia dibuang melalui empedu, dan kemudian setelah itu empedu menyalurkan ke usus besar, untuk kemudian melakukan pewarnaan pada zat sisa makanan, yaitu feses. Kemudian ada hemosiderin. Hemosiderin ini pigmen yang dia itu diperoleh dari zat besi. Jadi mengandung zat besi dia, karena dapatnya dari ferus ya, zat besi yang ada di dalam hemoglobin. Nah, apabila dia terakumulasi, dia itu akan mengakibatkan jaringan itu jadi berwarna coklat. Nah, hemosiderin ini agak nggak terlihat kayak gitu sih, karena kan dia coklatnya coklat tipis gitu ya. Coklatnya coklat tipis. Nah, hemosiderin ini biasanya itu cuma ada dalam jumlah yang kecil, kemudian di dalam makrofag, di dalam jaringan hati, kemudian di dalam limpa, itu dia akan mengakibatkan adanya ini ya, kayak adanya penyimpanan zat besi secara fisiologis atau secara normal. Nah, kalau misalkan tidak normal, apabila dia berlebih, kemudian akibatnya dia akan terakumulasi di beberapa tempat. Nah, akumulasi tersebut itu ada yang disebut sebagai hemosiderosis dan hemokromatosis. Hemosiderosis dan hemokromatosis ini tidak akan kita bahas terlalu banyak di sini, jadi kita hanya kenalan dulu untuk hemosiderin. Oke, sampai di sini teman-teman apakah bisa paham dengan penjelasan saya atau adakah yang ingin ditanyakan? Atau jangan-jangan saya ditinggal tidur nih. Puasa. Belum, Ibu. Belum ya? Ibu. Belum ada pertanyaan. Oke, kalau begitu gantian saya yang nanya ya. Silakan ditulis di chat box. Apakah perbedaan mendasar antara nekrosis dan apoptosis? Silakan teman-teman. Adakah perbedaan mendasar? Apakah perbedaan mendasar antara nekrosis dan apoptosis? Adakah yang tahu?
Katanya nggak ada pertanyaan. Tadi udah jelas. Tapi saya tanya kok nggak bisa jawab. Gimana nih? Nanti kalau kayak gini jadinya kayak monolog tuh loh. Oke. Oke, Arum. Ada lagi teman yang tahu? Terima kasih atas jawabannya. Atau langsung ada yang mau nyoba? Putri, silahkan. Putri Nabila mau nyoba? Oke, betul Ici ya. Apoptosis itu kematian melalui mekanisme genetika. Sebenarnya kurang lebih sama sih, Dina. Thank you atas jawabannya. Jadi apoptosis itu adalah kematian sel yang terprogram. Sedangkan kalau nekrosis itu kematian sel yang tak terprogram. Jadi kalau apoptosis itu adalah kematian sel yang alami, sedangkan kalau nekrosis itu kematian sel yang tidak alami. Entah karena penyakit, entah karena paparan, ataupun yang lainnya. Iya, betul, Endang. Ya, itu apoptosis ya, yang mengalami proses alami yang mengarah pada kematian. Oke, betul, ya. Tapi kurang lebih seperti itu ya. Jadi apoptosis itu dia terprogram, kalau nekrosis itu dia tidak terprogram. Baik, selanjutnya teman-teman saya ingin menanyakan, apa sih perbedaan antara hipertrofi dan hiperplasi? Silakan bisa dijawab di chat box atau mau langsung bisa juga, silakan. Izin menjawab, Ibu. Ya, boleh. Ya, hipertrofi itu hasil peningkatan ukuran sel. Kalau hiperplasi itu bentuk penambahan jumlah sel, bukan Ibu? Iya, betul. Terima kasih ya. Jadi, Ici, thank you. Jadi kalau untuk hiperplasi itu jumlahnya yang nambah, tapi kalau untuk hipertrofi itu adalah justru ukurannya yang nambah. Nah, kalau kapan sih terjadinya hipertrofi? Ada yang mau menjawab? Silahkan. Bisa langsung juga. Kapan terjadi hipertrofi? Izin menjawab ya Ibu. Ya. Terjadinya hipertrofi itu pada saat seseorang yang sedang melakukan olahraga angkat beban ya Bu ya. Oke, hipertrofi itu kan sebenarnya tidak cuma otot ya. Intinya kan pembesaran sel atau organ karena terlalu sering dipakai. Jadi tadi contohnya yang disebutkan oleh Endang benar, karena pada angkat beban itu kan dia penggunaan sel-sel ototnya menjadi jauh lebih sering. Seperti itu. Oke, betul. Terima kasih, Mana. Ya, kalau atrofi itu biasanya terjadinya karena apa, teman-teman? Atrofi biasanya terjadinya karena apa? Lawan dari hipertrofi itu atrofi. Izin menjawab, Ibu. Oke, silakan. Karena terlalu jarang digunakan. Ah ya, betul. Karena justru jarang digunakan. Ya, betul. Thank you, Firda. Gina, terima kasih sudah berpartisipasi. Betul ya. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman terkait dengan topik ini. Ya. Nah, sekarang kita akan berbicara terkait dengan kematian sel. Yang barusan tadi kita diskusikan ya. Kematian sel itu ada dua, nekrosis dan ada apoptosis. Nah, nekrosis ini contohnya seperti ini teman-teman. Ini adalah gambar di sebelah kiri saya ini, itu adalah gambar di mana ini sel-sel di kulit itu sudah mati karena mengalami nekrosis. Nah, karena dia itu kematiannya itu tidak terprogram, tidak alami, jadi kemudian terlihat sampai seperti ini. Hitam-hitam kayak begini ya. Nah, nekrosis ini
itu kita dasar pengertian dasarnya adalah dia kematian yang tidak terprogram, kematian sel yang tidak terprogram. Nah, hal ini itu bisa mengakibatkan atau bisa diakibatkan ya sebagai tandanya adalah karena kelebihan cairan yang masuk ke dalam sel. Sehingga sel itu akan menjadi bengkak. Kemudian setelah itu sel itu mengalami ruptur. Ruptur itu kayak pecah gitu. Ruptur itu kayak membrannya itu pecah. Jadi karena dia itu kemasukan air, dia kemudian membengkak kayak balon gitu, kemudian akhirnya pecah, membrannya itu pecah, dan setelah itu dia mati, sel itu akan mati. Nah, setelah sel itu mati, maka akan terjadi reaksi degradasi intraseluler yang ini hanya terjadi pada organisme yang masih hidup. Jadi nekrosis itu tidak akan mungkin terjadi pada organisme yang mati. Itu ya. Nah, tidak bisa terjadi pada organisme yang mati, karena pada organisme yang mati yang terjadi itu prosesnya adalah autolisis dan heterolisis. Nah, nanti akan kita pahami itu autolisis dan heterolisis di section berikutnya. Kalau pada manusia atau pada organisme yang hidup, itu nekrosis itu bisa terjadi. Nah, kenapa nekrosis itu terjadi? Nekrosis itu terjadi bisa disebabkan karena beberapa kondisi. Yang pertama adalah kondisi yang disebut hipoksia. Hipo itu kan rendah, sia itu oksigen. Jadi oksigen dalam kadar yang rendah. Kemudian yang kedua adalah karena adanya peningkatan radikal bebas di dalam tubuh. Yang ketiga bisa disebabkan karena adanya kerusakan pada membran sel. Dan yang keempat itu adanya peningkatan kadar kalsium yang ada di dalam sel. Gitu. Jadi ini beberapa alasan yang menyebabkan kenapa nekrosis itu bisa terjadi. Kita bahas satu persatu. Hipoksia atau kekurangan oksigen. Ini ya, kondisi di gambar ini itu adalah kondisi di mana seseorang itu yang kemudian disebut sebagai hipoksia. Jadi kadar oksigen di dalam tubuhnya itu terlalu rendah. Kadar oksigen di dalam tubuh itu bisa dilihat dengan menggunakan oximeter. Oximeter itu yang kalau misalnya pas COVID itu jadi tren banget. Oximeter itu bentuknya seperti ini, yang kemudian nanti ditaruh di jari gitu ya, ditunggu selama sekitar berapa detik, nanti akan muncul angkanya. Nah, oximeter ini akan menunjukkan kadar oksigen di dalam tubuh, apakah kadarnya itu normal atau rendah. Normalnya berapa? Normalnya itu kadar normalnya pada manusia yang normal dalam kondisi yang bagus itu adalah 98% sampai 100%. Nah, itu adalah kadar oksigen normal di dalam tubuh. Nah, kalau yang kemudian disebut kondisi hipoksia seperti ini, tentu saja kadar oksigennya itu kurang dari 98. Yang sampai kemudian menimbulkan warna kebiruan seperti ini biasanya terjadi pada kisaran di bawah 70. Sehingga dalam kondisi seperti ini, kalau dia tidak mendapatkan tambahan oksigen dari luar, maka ini sudah mulai akan terjadi kematian sel. Lalu bagaimana kalau terjadi kematian sel? Apabila orangnya itu masih hidup, maka jari-jarinya ini terpaksa harus diamputasi. Karena dia sudah mati. Ini adalah sudah menjadi jaringan-jaringan yang atau sel-sel yang mati. Nah, kita lihat di penjelasannya ya. Jadi hipoksia itu adalah penurunan suplai oksigen di dalam jaringan. Hal ini bisa disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama adalah iskemik. Iskemik. Mia itu kalau ada belakangnya ada mia itu berarti di dalam darah. Apa yang disebut iskemik? Iskemik adalah penurunan aliran darah dari atau menuju ke organ tertentu. Nah, penurunan aliran darah itu contohnya seperti misalkan
ada kecelakaan, tak gitu ya. Nah, kemudian ada perdarahan. Tentu saja aliran darah di dalam tubuh kan akan berkurang. Kondisi itu disebut sebagai iskemik. Jadi, di mana aliran darah itu berkurang, kemudian tidak segera mendapatkan tambahan darah ataupun kemudian tambahan cairan untuk mempertahankan maintenance jumlah cairan di dalam tubuh, itu akan mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah aliran darah tersebut, yang mana salah satu tugas darah itu kan adalah untuk mengangkut oksigen. Apabila jumlah darahnya yang sebagai transporter itu kurang, maka kan oksigen di dalam tubuh pasti juga akan menurun. Itu menjadi hal yang mutlak. Jadi orang yang anemia, kenapa dia lemas? Anemia itu kan kadar Hb-nya itu rendah ya. Oh, ini kita langsung bahas di sini, anemia. Yang kedua adalah kondisinya disebut sebagai anemia. Anemia itu disebabkan karena kadar hemoglobin yang ada di dalam sel darah merah itu kurang dari normal. Lah, kalau terjadi anemia, tentu saja pasien akan lemes. Kenapa? Karena anemia itu adalah yang mengangkut oksigen. Kalau transporternya, misalkan kendaraannya aja kurang, tentu saja penumpangnya juga akan menurun. Seperti itu. Nah, kalau yang iskemik tadi, itu karena aliran darahnya menuju ke organ tersebut itu kan kurang. Nah, iskemik itu biasanya terjadi pada kondisi-kondisi di mana shock tadi yang saya bilang, adanya perdarahan, kecelakaan, gitu. Kemudian adanya misalkan gagal jantung, gitu ya. Kemudian adanya kondisi di mana tekanan darahnya itu terlalu rendah atau tension tekanannya itu terlalu rendah. Contohnya, misalkan, iya benar sih, hipotensi itu adalah tekanan darahnya terlalu rendah, gitu aja. Kemudian yang ketiga, kondisi yang menyebabkan hipoksia itu adalah keracunan karbon monoksida, CO. Jadi bedanya kalau karbon dioksida kan CO2, kalau monoksida itu monotunggal, CO. Nah, CO ini biasanya terjadi ketika dia itu keracunan, itu akan mengakibatkan eritrosit, sel-sel eritrosit atau sel darah merah itu dia terganggu dalam mengangkut oksigen. Sehingga kadar oksigen di dalam darahnya itu menjadi turun gitu. Nah, karbon monoksida ini biasanya keracunan itu terjadi misalkan ya pada kondisi ketika teman-teman itu berada di sauna dalam waktu yang terlalu lama gitu. Yang sauna yang ruangannya sempit ya. Atau penggunaan water heater yang terlalu di ruang sempit yang terlalu lama. Kenapa? Karena suhu yang tinggi di dalam ruangan itu akan mengakibatkan penurunan kadar oksigen. Dan penurunan kadar oksigen di dalam tubuh itu ketika dia itu terjadi, itu tidak kemudian langsung terasa. Biasanya ketika kadar oksigen di dalam tubuh itu berkurang, maka gejala yang muncul yang awal-awalan adalah pasiennya menjadi dia tidak fokus, dia kurang konsentrasi, kemudian dalam kondisi yang agak berat, kemudian dia pingsan, seperti itu. Nah, kalau tidak tertangani, ya dia akan bisa meninggal. Gitu ya. Makanya, kadang di surat kabar ataupun di internet sering ada artikel, ada pasangan yang berada di kamar mandi gitu ya, mungkin entah melakukan hubungan seksual ataupun seperti apa ya, yang penting dia ditemukan di kamar mandi sudah meninggal dan tidak ada tanda-tanda pembunuhan. Nah, itu biasanya karena keracunan gas CO. Karena dia dalam kondisi yang lama di situ, awal-awalannya tidak konsentrasi, kemudian pingsan tidak tertangani, ya sudah oksigennya semakin turun, dan akhirnya meninggal. Yang keempat adalah kandungan oksigen yang terlalu rendah disebabkan karena adanya penyakit-penyakit paru. Nah, misalkan kayak COVID, ya. COVID-nya udah sembuh, kadar oksigennya sudah bagus, tetapi yang bermasalah adalah
paru-parunya itu dia tidak bisa berekspansi dengan sempurna. Karena paru-parunya tidak bisa berekspansi dengan sempurna, kan otomatis pengambilan oksigennya itu kan menjadi tidak maksimal. Seperti itu, sehingga kemudian menyebabkan meninggal. Nah, dari gambar ini teman-teman itu bisa lihat ya, ini yang disebut sebagai kondisi hipoksia. Hipoksia itu ketika dia meningkat, itu akan menimbulkan resiko terjadinya mutasi, kemudian adanya akan memediasi terjadinya apoptosis dari sitokin P53. Mbak, makasih ya. Nah, sitokin P53 itu nanti akan kita diskusikan ya, jangan di sekarang, nanti soalnya akan jadi bingung. Ya, begitu teman-teman. Kemudian ada penurunan, decrease atau penurunan dari kadar oksigen yang terlalu terus-menerus, itu justru akan mengakibatkan adanya kerusakan secara permanen dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, hipoksia itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu pada stage atau tahapan yang ringan dan kemudian pada tahapan yang sudah terlambat. Kalau pada tahapan yang ringan, maka kerusakan yang terjadi itu masih bisa diperbaiki atau reversible. Nah, di sini kondisi-kondisi yang terjadi pada saat tahapan yang awal itu adalah akan mengakibatkan penurunan terjadinya fosforilasi oksidatif atau penurunan penggunaan sintesis ATP. Nah, kalau pada kondisi yang irreversible atau sudah terlambat, maka yang terjadi adalah ini bisa disebabkan karena cedera yang parah atau cedera yang dalam waktu yang lama. Nah, penyebabnya itu disebabkan karena influx kalsium, kemudian adanya pH di dalam tubuh yang terlalu rendah, kemudian adanya peningkatan aktivasi enzim ataupun sitokin dalam tubuh yang berlebihan seperti badai sitokin pada kasus-kasus COVID-19 gitu. Yang mana kerusakan itu karena terlalu parah dan kemudian berlanjut terlalu lama secara waktu, maka akan mengakibatkan kerusakan sel sehingga sel itu akhirnya akan mati. Nah, ini adalah tanda-tanda early, sedangkan ini adalah tanda-tanda late. Yang tanda-tanda early itu adalah adanya ansietas atau cemas. Kemudian bradikardi. Bradikardi itu denyut jantung itu rendah. Denyut jantung itu kan normalnya 60 sampai 80 kali per menit. Kalau bradikardi berarti di bawah itu. Kemudian sianosis atau pucat. Jadi wajah tampak pucat, pale gitu ya. Terutama mungkin di daerah bibir ya yang terlihat. Kemudian ada respirasi yang tertekan. Jadi pernafasannya itu kayak tertekan gitu. Dalam kondisi di mana sesek gitu, kayak ada tekanan di daerah paru-paru. Kemudian terjadi diaforesis. Diaforesis itu kayak telapak tangan itu dia basah, lembab gitu ya. Kemudian disorientasi ataupun dia itu nggak fokus. Kemudian dyspnoe. Dyspnoe itu pernafasannya itu tidak bagus. Jadi kayak nggak teratur. Jadi kayak kadang ngos-ngosan, kemudian kadang panjang gitu. Pernafasannya panjang, kadang normal. Nah, itu dyspnoe. Adapun kalau late itu adalah restlessness. Restlessness itu apa ya? Kayak coba saya istilahnya apa ya, restlessness. Ada yang tahu mungkin teman-teman bahasa artinya dari gelisah. Restlessness itu gelisah. Jadi kayak dia itu kayak gelisah itu kan kayak cemas tapi lebih parah ya, lebih gelisah. Kemudian dia sakit kepala,
agitasi, kadang-kadang dia ngamuk, kemudian kadang-kadang juga dia poor judgment atau depression, kemudian kadang menarik diri, takikardi, denyut jantungnya menjadi jauh lebih meningkat, takipnea, pernafasannya juga jauh lebih meningkat. Jadi pernafasan itu normalnya itu sekitar 16 sampai 20 kali per menit. Nah, kalau lebih dari 20 kali per menit itu takipnea. Ini pada orang dewasa ya. Kalau pada anak-anak dan bahkan pada bayi itu jauh lebih banyak jumlahnya. Yang kedua, itu penyebab dari hipoksia adalah karena adanya peningkatan jumlah radikal bebas. Apa sih radikal bebas? Jadi radikal bebas itu sebenarnya adalah molekul dengan elektron rantai tunggal. Jadi kalau teman-teman masih ingat apa itu elektron? Elektron itu atom bermuatan apa ya teman-teman? Silahkan ditulis di chat box atau mungkin bisa langsung komen, langsung ngomong. Elektron itu atom yang bermuatan apa? Negatif. Iya, negatif. Kalau neutron? Positif, Ibu. Neutron. Netral, Ibu. Tidak bermuatan. Netral, ya. Netral, tidak bermuatan. Yang positif itu namanya apa? Proton, ya. Baik, proton ya. Jadi, radikal bebas itu karena terjadi banyak atom yang bermuatan negatif yang dia itu tidak memiliki pasangan di dalam tubuh. Jadi kalau misalnya ada atom, kalau O, ada atom O ini kan H2O itu H plus dengan O2. Nah kalau O-nya itu nggak punya pasangan, kayak begini banyak di dalam tubuh, ini disebut sebagai radikal bebas. Nah radikal bebas itu sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam tubuh gitu ya, karena akan mengakibatkan kerusakan di dalam sel. Radikal bebas itu bisa dibentuk dari metabolisme, bisa karena keracunan oksigen. Keracunan oksigen itu entah oksigennya malah justru ada dalam kondisi yang berlebihan. Bisa juga karena radiasi ion, bisa juga karena penggunaan obat-obatan, zat kimia, ataupun cedera reperfusion. Cedera reperfusion itu cedera pada aliran darahnya. Nah, yang menangani radikal bebas, jadi lawan dari radikal bebas itu adalah antioksidan. Antioksidan di dalam tubuh itu ada yang memang dia diproduksi di dalam tubuh secara alami, ada yang harus kita dapatkan dengan mengkonsumsi. Nah, beberapa contoh dari antioksidan itu yaitu adalah glutathione peroksidase, kemudian ada superkatalase, ada superoxide dismutase, dan lain sebagainya. Glutathione ini yang biasanya sering jadi produk iklan kolagen ya, untuk mengenyalkan kulit, gitu ya, untuk memutihkan kulit karena mengandung glutathione. Gitu. Nah ini adalah antioksidan. Sebenarnya antioksidan itu bisa kok kita dapatkan dari luar tanpa harus melalui produk-produk seperti itu apabila kita rajin mengkonsumsi buah. Buah itu kan mengandung banyak vitamin dan vitamin itu juga dia merupakan antioksidan. Seperti itu. Ketika produksi dari radikal bebas itu berlebihan, maka akan mengakibatkan terjadinya kerusakan pada membran sel, akan mengakibatkan deplesi dari ATP, dan kemudian pada akhirnya akan mengakibatkan kerusakan DNA. DNA itu kan kode genetik yang paling utama. Jadi kalau udah rusak ya, dia akan kemana-mana gitu loh. Jadi karena dia yang mengcoding. Misalkan sel ini DNA pada sel hepar gitu, misalnya tugasnya seperti ini. Tapi kalau DNA-nya sudah error, maka tugasnya akan berubah. Dia akan memerintahkannya jadi akan salah. Ini ya, ini salah satu gambaran dari radikal bebas. Ini kebanyakan elektron yang ada di dalam tubuh.
Itu kalau misalkan elektronnya terakumulasi, maka radikal bebas berlebihan akan menimbulkan kondisi di mana resiko kematian sel itu akan menjadi semakin meningkat. Nah, yang berikutnya adalah radikal bebas ini dapat menyebabkan cedera sel dan juga kematian sel melalui dua cara, yaitu dengan tadi kerusakan membran sel dan dengan cara dia itu mampu meningkatkan kadar kalsium di dalam sel. Jadi kadar kalsium di dalam sel yang terlalu tinggi itu bukan membawa maslahat, tapi malah membawa mudarat. Gitu. Karena kalsium itu muatannya apa? Positif kan? Padahal sel kita itu kan harusnya dia lebih bermuatan negatif. Jadi kalau dia semakin positif, itu tidak membawa kenyamanan bagi organel-organel yang ada di dalam sel. Karena ketika menjadi positif itu kan nanti akan terimbas dengan, kalau teman-teman masih ingat, itu adalah potensial aksi listrik. Seperti itu. Akan mempengaruhi potensial aksi listrik, akan mempengaruhi kadar pH, dan lain sebagainya. Kemudian pH itu bisa mempengaruhi kemungkinan besar bakteri dan virus untuk bisa stay di dalam tubuh, dan lain sebagainya. Sehingga radikal bebas itu memang harus dikendalikan. Cara mengendalikannya adalah dengan cara apa? Dengan cara kita memproduksi antioksidan sendiri. Antioksidan itu diproduksi dengan cara, misal kita exercise, kita olahraga. Itu kita bisa menghasilkan antioksidan juga, selain kita juga menghasilkan radikal bebas. Jadi olahraga itu sebenarnya kayak dua sisi mata pisau. Dia bisa menghasilkan radikal bebas, tapi dia juga bisa menghasilkan antioksidan endogen secara alami. Nah, kemudian yang kedua, kita juga mengkonsumsi antioksidan secara oksogen. Entah dengan memperbanyak air minum, kan banyak mineralnya. Mineral itu juga antioksidan. Kemudian mengkonsumsi buah-buahan. Buah-buahannya dikonsumsi, jangan dikasih gula. Karena kalau sudah dikasih gula, udah nggak jadi buah lagi. Jadinya minuman buah. Minuman buah. Yang mana fungsinya itu jadi tidak maksimal. Seperti itu. Nah, teman-teman, yang berikutnya adalah kita membahas tipe-tipe dari nekrosis. Jadi nekrosis itu ada beberapa macam, tipenya ada 5. Yang pertama itu adalah koagulatif nekrosis. Koagulatif nekrosis itu biasanya disebabkan karena adanya gangguan mendadak, gangguan mendadak pada suplai darah. Sudden interruption, jadi gangguan mendadak pada suplai darah biasanya terjadinya di jantung sih. Jadi kayak misalnya tiba-tiba jantungnya berhenti, gitu. Itu kondisi yang disebut sebagai infak miokard akut. Jadi tiba-tiba jantungnya nggak mompa. Dalam beberapa detik itu udah fatal banget itu. Cuma dikasih 2-3 detik itu udah fatal kalau jantung nggak mompa. Makanya sangat bersyukur sekali ya, pompa jantung itu kita bisa lakukan tanpa kita harus sadar. Coba kalau kita harus pompa jantung dalam kondisi sadar, ya kita kan nggak bakalan tidur 24 jam. Tapi kan kita dalam kondisi tidur, pingsan, dan lain sebagainya, itu jantung tetap bekerja memompa. Itu Masya Allah luar biasanya. Allah itu menciptakan kita. Nah, ini kondisinya seperti ini. Ini yang disebut nekrosis yang koagulatif. Jadi mendadak, terjadinya mendadak karena tidak ada suplai darah pada daerah tersebut secara tiba-tiba, yang kemudian dikenal dengan kata iskemik atau infak. Nah, kalau misalnya dilihat itu organnya itu akan seperti ini nekrosisnya. Yang kedua adalah nekrosis liquefaktif. Sama seperti istilahnya, lique itu artinya air ya. Jadi nekrosis liquefaktif ini adalah nekrosis yang dihasilkan karena adanya transformasi jaringan menuju pada massa jaringan yang lebih lembek, yang cair, yang menuju ke cair. Biasanya
ini disebabkan karena kondisi-kondisi iskemik, cedera iskemik yang menuju ke saluran sistem, bukan saluran, ke sistem saraf pusat, CNS, Central Nervous System, atau sistem saraf pusat. Nah, kondisi ini juga sering kali terjadi pada infeksi-infeksi bakteri. Kalau misalnya ada infeksi bakteri, kemudian dia akan menyebabkan kematian sel yang disebut sebagai liquefactive necrosis. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar ini adalah gambar otak, tapi ada bagian otak tertentu yang dia itu lembek, nggak padat. Nah, ini yang disebut liquefactive necrosis. Jadi kayak kalau misalnya buah itu busuk gitu loh, kan menyur-menyur gitu ya, bahasa Jawanya itu seperti itu. Yang berikutnya adalah fat necrosis. Fat necrosis itu biasa terjadi disebabkan karena trauma pada jaringan, yang mana di jaringan yang trauma tersebut itu mengandung banyak lemak. Entah misalkan di dada ya, di payudara. Payudara itu kan tempat penyimpanan lemak, pantat gitu. Pada yang terlalu gemuk bahkan sampai di punggung ya, sampai seperti gambar ini, di punggung-punggung seperti ini. Nah, yang berikutnya adalah necrosis caseous. Necrosis caseous ini adalah kematian sel atau nekrosis yang dia itu mirip seperti keju. Jadi sel-sel yang mati itu, dia itu nanti akan seperti keju. Sebenarnya seperti kejunya itu artinya itu karena dia mengandung pes atau nanah. Nah, biasanya kondisi ini terjadi ini ya, gambar di sini nih. Ini adalah kematian sel-sel pada paru-paru yang menyebabkan paru-paru itu ketika dibuka, sel-selnya itu berwarna kuning-kuning gitu, terlalu banyak nanah. Biasanya kasus ini terjadi pada penyakit-penyakit TBC, tuberkulosis. Jadi tuberkulosis itu kalau tidak ditangani dengan benar, ke depannya itu dia akan menjadi daerah alveolus, bagian terkecil dari paru, itu nanti akan mengalami perkejuan. Jadi dia akan banyak nanahnya di situ. Paru-paru kan harusnya kosong. Kalau dia terisi nanah kan bisa dibayangkan orangnya akan sulit untuk bernafas, sesak nafas, dan macam-macam, batuk gitu ya. Karena ada satu debu aja yang masuk ke paru-paru aja kita bersin-bersin. Apalagi kalau ada nanah gitu. Dan dalam jumlah banyak pasti akan menimbulkan refleks batuk, kemudian susah bernafas, dan lainnya. Yang kelima adalah gangrenous necrosis. Nah, ini yang paling gampang ya. Gangren itu adalah kematian sel nekrosis ini, yang dia itu disebabkan karena dua faktor. Yang pertama adalah suplai darah yang di area yang luka tersebut itu kurang, dan yang kedua karena infeksi bakteri. Jadi kalau tadi kan penyebabnya yang nekrosis, yang 4 nekrosis sebelumnya itu kan cuma tunggal. Kalau nekrosis gangren itu dia penyebabnya itu ganda. Ya infeksi bakteri, ya dia karena suplai oksigennya kurang, ya kemudian setelah itu dia akan memunculkan adanya nanah, seperti itu. Nah, itu adalah nekrosis gangren. Nah, nekrosis gangren itu ada dua, teman-teman. Jadi ada yang disebut sebagai gangren basah. Jadi gangren basah itu ditandai dengan di sini itu banyak sekali pesnya, nanahnya. Biasanya terjadi pada pasien-pasien diabetes yang dia itu terluka, terus nanahnya itu banyak banget gitu, sampai bau gitu ya. Tapi kalau nekrosis yang dry, yang kering, itu ya kayak ini, bosok aja, busuk aja, tapi tidak banyak. Jadi udah mati, jadi ditandai dengan warna hitam-hitam. Nah, nanti warna hitam-hitamnya ini dia harus diambil, harus dipotong. Karena kalau misalnya nggak dipotong, suplai darahnya yang ada di sini juga akan terhambat alirannya. Kan suplai darahnya kan begini, bolak-balik ini ya. Kalau di sininya mandek kan nggak bisa balik dengan sendirinya, maka akan mengakibatkan
dry gangrene ini kalau tidak ditangani segera, dia akan naik seperti itu. Jadi kalau sudah ada seperti ini ya harus segera dipotong sekian. Karena nanti kalau tidak segera dipotong justru akan semakin bertambah dry gangrene-nya, dan nanti kalau yang bertambah maka yang dipotong organnya menjadi semakin banyak gitu. Oke. Yang berikutnya kita belajar tentang apoptosis. Kalau apoptosis itu simple ya, karena dia kematian sel yang terprogram. Jadi intinya di dalam sel tubuh kita itu kalau udah selesai melakukan tugas, dia udah masa hidupnya udah habis, dia pakai program bunuh diri. Program bunuh dirinya itu disebut sebagai apoptosis. Jadi kayak sel darah merah, oh saya sudah hidup 120 hari, oke saya sudah habis masa kerjanya, bye-bye, ciao, terus dia bunuh diri. Nah, itu apoptosis. Jadi apoptosis itu di dalam sel tubuh kita, di dalam tubuh kita terjadi hampir setiap hari. Tapi tidak menimbulkan masalah karena itu normal, itu fisiologis. Kalau nekrosis tadi patofisiologis. Dia tidak normal, dia disebabkan karena penyakit gitu, dia disebabkan karena infeksi dan lain sebagainya. Nah, pada apoptosis itu sel itu justru bukannya, kalau tadi nekrosis kan selnya bengkak kemudian karena saking bengkaknya membrannya ruptur kan. Kalau di apoptosis itu kebalikannya, justru selnya itu jadi mengkerut, ya. Mengkerut, kemudian dia akan meningkat asidofiliknya, ya udah kemudian dia mati, dia akan terpecah gitu, terfragmentasi, sel itu akan menjadi terburai, terpecah-pecah gitu. Nah, fragmen yang terburai tadi itu disebut sebagai apoptotic body. Bagian-bagian dari apoptosis. Oke. Apoptosis itu biasanya terjadi sebagai proses fisiologis untuk mengangkat sel ya, untuk mengangkat atau membuang sel-sel yang sudah tidak terpakai. Contohnya misalkan menstruasi. Itu kan pada saat sebelum menstruasi itu kan udah endometrium itu kan sudah ditebalkan sebagai persiapan apabila terjadi pembuahan. Kok ternyata nggak terjadi pembuahan, maka endometrium itu akan digugurkan. Nah, proses itu disebut menstruasi. Jadi menstruasi itu sebenarnya apoptosis dari sel-sel endometrium. Gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Berbeda dengan nekrosis, apoptosis itu dia tidak diikuti oleh inflamasi ataupun tidak diikuti dengan kalsifikasi. Kalau nekrosis tersebut itu nanti akan diikuti inflamasi. Inflamasi akan kita bahas di chapter 3 besok pertemuan berikutnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini pembedaan ya antara nekrosis dan apoptosis. Jadi berdasarkan ukurannya, nekrosis itu justru selnya membengkak, kalau apoptosis justru selnya itu menyusut. Kemudian banyak sel yang bisa terpengaruhi ya kalau nekrosis, jadi tidak hanya satu sel saja yang mengalami apoptosis. Kalau apoptosis itu satu sel saja bisa. Kemudian di sini uptake atau pembersihan dari sel-sel yang mati tersebut itu adalah kalau nekrosis itu makrofag yang membersihkan, sedangkan kalau apoptosis itu dia akan dibersihkan oleh sel-sel tetangganya, lisosom di sel-sel tetangga. Kemudian akan ada tanda gejala inflamasi atau peradangan, sedangkan di apoptosis itu dia tidak mengalami kondisi peradangan. Di membran selnya, itu kalau nekrosis itu dia kehilangan integritas membran sel. Kalau di apoptosis, itu membran selnya itu masih stabil. Gitu. Stabil, lemah tapi stabil. Kemudian terjadinya pecah ya, sel-selnya itu pecah. Kalau di sini yang terjadi di apoptosis itu terbentuknya badan-badan apoptosis. Tadi selnya itu
terpecah menjadi terfragmen-fragmen. Kalau sel ini kalau di nekrosis selnya lisis. Organelnya kalau di nekrosis itu organelnya juga membekak, kemudian lisosom itu tidak bekerja. Justru kalau apoptosis mitokondrianya itu dia mampu melepaskan protein-protein pro-apoptosis. Protein pro-apoptosis adalah protein yang mendukung supaya apoptosis itu terjadi. Nah, kalau pada nekrosis terjadi degradasi dari DNA, kalau pada apoptosis DNA tidak terjadi degradasi, tidak terjadi kerusakan pada DNA-nya. Tapi kalau nekrosis, DNA-nya itu mengalami kondisi kerusakan. Oke, berikutnya teman-teman. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Ibu, saya izin bertanya. Ya, silakan. Ibu tadi kan yang gangrenus itu kan ada yang basah, ada yang kering. Nah, itu sebelum terjadi apa ya kayak benar-benar busuk bisa dicegah nggak sih Bu? Misal udah ada ciri-cirinya, udah ada ciri-ciri mau busuk. Nah, itu bisa dicegah atau enggak ya Bu? Bisa dicegah. Contohnya adalah kalau misalnya pada daerah gangrenus itu kan biasanya terjadi pada daerah-daerah yang suplai darahnya itu memang lambat ya. Contohnya misalkan di jari-jari kaki gitu. Di jari-jari kaki, di ujung-ujung jari tangan gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman naik gunung itu kan tekanannya di atas gunung itu kan tinggi. Sehingga kadar oksigen kita itu kan bisa terdepresi, bisa turun. Nah, teman-teman itu ketika kira-kira sudah mengindikasikan kalau dia itu ada ada penurunan kadar oksigen, itu kan yang paling diserang itu kan daerah-daerah yang suplai oksigennya paling sedikit, yaitu di ujung-ujung jari. Karena kan oksigen itu kan pertama dia dihirup dari paru-paru, kemudian bekerja sama dengan jantung menuju ke pembuluh darah besar terlebih dahulu. Sementara pembuluh darah di daerah perifer ataupun ujung jari, ujung kaki itu kan kecil-kecil. Sehingga suplai oksigen di sana itu dia tersuplai tapi tidak langsung dalam jumlah yang banyak. Nah, tadi kalau supaya belum terjadi kondisi gangren, maka apa yang dilakukan? Yang harus dilakukan adalah dengan memperbanyak aktivitas pada area tersebut. Karena ketika kita itu melakukan aktivitas, otomatis aktivitas kontraksi otot itu akan memicu aliran darah itu menjadi lebih cepat. Jadi kalau misalkan ya ada orang yang diabetes gitu, kemudian dia memiliki indikasi kayaknya terjadi gangren nih di daerah tersebut, sebelum terjadi gangren bisa dicegah, bisa dengan cara kita harus mobilisasi terus. Mobilisasi itu menggerakkan area yang terluka tadi, entah kemudian dilakukan fisioterapi, digerak-gerakkan seperti itu, entah kemudian menggunakan kasur yang ada getaran-getarannya itu yang itu kan, kasur getaran-getaran tersebut itu kan kasur yang dia itu bisa menstimulus terjadinya kontraksi tanpa harus dilakukan manusia. Nah, itu bisa memperlancar aliran darah menuju di daerah tersebut. Sehingga amputasi itu tidak harus dilakukan pada pasien-pasien yang dia itu tidak sampai mati, cedera sel di daerah tersebut. Cuman jaringan-jaringan yang mati itu diambil. Tidak diamputasi, tapi jaringan-jaringan yang mati itu harus diambil. Beda ya, jadi kalau misalnya yang permukaannya aja yang mati ya, itu harus mau nggak mau kita harus gunting, diambil yang item-item tersebut supaya terjadi pertumbuhan jaringan sel yang baru. Pertumbuhan sel yang baru sehingga terbentuk pertumbuhan jaringan. Tapi kalau udah terlokalisasi di daerah tersebut, ya udah terpaksa harus diamputasi. Kalau nggak segera diamputasi, ya dia akan naik ke atas sehingga yang dipotong jadi semakin panjang. Gitu, Dek. Baik, terima kasih, Ibu. Oke, ada lagi? Teman-teman? Sama-sama. Semoga bisa menangkap ya penjelasan saya.
Belum ada? Oke, kalau belum ada kita masuk ke patologi kalsifikasi. Jadi kalsifikasi patologi itu ada dua, kalsifikasi metastasik. Nanti ini kita akan banyak belajar pada kanker ya, metastase. Kemudian ada kalsifikasi distropik. Nah, yang membedakan itu sebenarnya adalah penyebabnya. Kalsifikasi metastatik itu disebabkan karena hiperkalsium, jadi kalsium yang terlalu tinggi, yang biasanya itu disebabkan karena hiperparatiroidisme. Jadi teman-teman harus mengingat hormon paratiroid. Jadi kalau paratiroid hormonnya itu dia terlalu mengeluarkan hormon dalam jumlah yang banyak, organ paratiroidnya itu mengeluarkan hormon paratiroid dalam jumlah yang terlalu tinggi, itu akan menginduce atau merangsang terjadinya hiperkalsium. Kemudian bisa mengakibatkan sarkoidosis, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adanya kalsifikasi distropik. Kalsifikasi distropik itu biasanya terjadi karena kerusakan jaringan, misalkan karena adanya trauma, kemudian misalkan ada lesi di daerah yang mengalami cedera, gitu ya. Kemudian misalkan ada pertumbuhan jaringan parut ya di daerah tersebut. Misalnya nih jantungnya itu ada yang luka, tapi kemudian dia sembuh tapi membentuk jaringan parut. Jaringan parut itu kayak keloid itu loh. Nah, jaringan parut kalau misalnya di organ dalam itu kan akan mengakibatkan kontraksi organ tersebut ketika dia bekerja itu menjadi terganggu, terhambat. Tentu saja itu akan mempengaruhi pada fungsi-fungsi organ tersebut dan kemudian akan berimbas pada fungsi tubuh kita secara keseluruhan. Seperti itu. Nah, bedanya kalau metastasik kalsifikasi itu lebih disebabkan karena hiperkalsium, jadi kalsiumnya yang meningkat. Tapi kalau distropik kalsifikasi itu kebalikannya, tidak disebabkan karena hiperkalsium. Jadi bisa banyak penyebabnya yang lain. Kalau metastatik itu pasti ya disebabkan karena hiperkalsium. Oke teman-teman, insya Allah materi untuk hari ini cukup sekian. Apakah ada yang ingin didiskusikan lagi sebelum kita akhiri pertemuan hari ini? Adakah? Belum ada?